Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syarrul umuri muhdatsatuha wa
وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Pertama-tama, marilah kita selalu memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang dimana dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala kita masih diberi sebuah nikmat yang luar biasa, sebuah nikmat berupa kesehatan, dan kita diberi kesempatan untuk menjalankan kewajiban-kewajiban kita, dan salah satunya adalah kewajiban ibadah salat Jumat pada hari ini. Kemudian salawat serta salam selalu kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana dengan perantara beliaulah kita dapat memahami, kita dapat mengerti dan mengaplikasikan apa yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita melalui perantara beliau saja. Kemudian tidak lupa marilah kita selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hanyalah orang-orang yang bertakwa, merekalah orang-orang yang beruntung dan mendapat kebaikan. Ayuhal hadirun rahimani wa rahimakumullah. Allah Ta'ala telah berfirman: wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Wahai para manusia, wa'budullaha, beribadahlah kalian hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, wala tusyriku bihi syai'a, dan janganlah kalian menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, wabil walidaini ihsana, dan hendaklah kalian berbuat baik kepada kedua orang tua. Di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita semua, yaitu agar kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan juga tidak menyekutukannya dengan beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tauhid adalah perkara yang dibawa oleh para nabi. Semua nabi tidaklah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali untuk menyampaikan perkara yang sangat agung ini. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 23 tahun selama dakwah di Mekah dan di Madinah, 13 tahun beliau mendakwahkan tauhid ini kepada para sahabat sebelum memerintahkan kepada amalan-amalan yang lain. Ayuhal hadirun rahimani wa rahimakumullah. Dan Allah memerintahkan, setelah kita menjalankan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah memerintahkan kita agar wabil walidaini ihsana, agar kita berbakti kepada orang tua kita, berbuat baik kepada orang tua kita. Kata al-ihsan, berbuat baik, itu mempunyai dua lawan kata, kata Imam As-Sa'di di dalam kitab tafsirnya, yaitu al-isaah, berbuat buruk kepada keduanya. Jangan sampai wal'iyadzubillah kita tidak berbuat baik, malah kita berbuat buruk kepada orang tua kita. Dan yang lawan yang kedua adalah tidak berbuat baik kepada kedua orang tua. Seharusnya kita berbuat baik, tapi kita tidak berbuat baik. Dan na'udzubillah, apalagi kita sampai melakukan al-isaah atau berbuat buruk kepada kedua orang tua kita. Di sini menunjukkan betapa pentingnya perintah untuk berbakti kepada orang tua, karena perintah ini langsung setelah tauhid diperintahkan untuk menjalankan berbakti kepada kedua orang tua. Dan kita perlu tahu bahwasannya kalau kita sampai melakukan perbuatan yang buruk atau isaah atau tidak berbakti kepada orang tua kita,
Itu adalah dosa yang sangat besar di bawah dosa syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun dosa syirik, maka Allah tidak akan mengampuninya kecuali dia benar-benar bertobat dan berhenti daripadanya. Sebagaimana Allah taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Dalam ayat ini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, an yushraka di sini adalah menyangkup kata isyrakan. Takwilnya adalah isyrakan, yaitu kata yang umum. Kata yang umum apabila ada perintah, larangan, dan di dalamnya ada kata umum, maka syirik di sini maksudnya adalah syirik kesemuanya, baik kecil maupun besar. Tayyib, ayuhal jamaah rahimani wa rahimakumullah. Allah taala juga telah berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu, dan Allah telah memerintahkan kepada kalian, alla ta'budu illa iyyah, janganlah kalian beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa bil walidaini ihsana, dan harus berbuat baik kepada kedua orang tua. Ma yablughanna 'indakal kibaru ahaduhuma, tidaklah mereka sampai kepada masa tuanya, baik salah satu dari keduanya, au kilahuma, atau keduanya, fala taqul lahuma uffin, dan janganlah kalian mengatakan uff, atau perkataan yang menyatakan keberatan, atau perkataan yang menyatakan keberatan ataupun malas ketika ada orang tua kita. Wala tanharhuma, dan janganlah mencela mereka. Wa qul lahuma qawlan karima, dan katakanlah kepada mereka dengan perkataan yang baik. Tapi di sini Allah taala memerintahkan kepada kita berbuat baik kepada orang tua, dan juga kita harus berkata yang baik kepada mereka. Bagaimana tidak? Ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Musa dan Nabi Harun kepada Fir'aun, wa qula lahu biqaulin layyinin, mereka diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala biqaulin layyin, dengan perkataan yang lembut. Subhanallah, ini adalah Fir'aun yang dikatakan oleh agama samawi, agama langit yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik orang muslim maupun Nasrani maupun Yahudi, dia itu dicap kafir karena dia mengaku sebagai Tuhan yang paling tinggi. Nah, itu pun oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi Musa disuruh berdakwah kepadanya biqaulin layyin, dengan perkataan yang lembut, apalagi kepada kedua orang tua kita. Kemudian Allah taala berfirman, wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Diperintahkan lagi dalam ayat ini bahwasannya kita agar berbakti kepada kedua orang tua, karena ibunya lah yang telah mengandungnya, wahnan ala wahnin, di atas kesusahan dan kesusahan lagi. Banyak kesusahan yang dialami oleh ibu kita ketika dia hamil, mengandung kita, dan juga merawat kita ketika kita bayi. Kemudian lawan daripada birrul walidain tentunya kita tahu adalah durhaka kepada mereka, uququl walidain, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Roghama anfun. Jadi sungguh celaka. Ini adalah ibarat. Sungguh celaka orang yang mendapati kedua orang tuanya atau salah satu dari mereka, au kilahuma, la yudkhil jannah, dengan sebab keduanya dia tidak masuk ke dalam surga. Dia tidak berbakti kepada orang tuanya. Kemudian ayuhal hadirun rahimani wa rahimakumullah, ada sebuah kisah dikisahkan oleh guru kami ketika belajar di Daril Hadits di Yaman. Dikisahkan bahwasannya ada sebuah pengorbanan seorang ibu ketika dia merawat anaknya. Anaknya itu ketika kecil terjatuh dari tempat tidurnya yang menyebabkan kebutaan pada salah satu matanya. Karena ibu ini tidak tega, maka dari itu dia pergi ke rumah sakit beserta keluarganya untuk menggantikan mata anaknya tadi yang tidak berfungsi, diganti dengan mata dia. Dan setiap hari anak ini tumbuh di hadapan mata ibunya ini yang hidup dengan satu mata. Ibu ini tidak pernah menyesali keputusannya. Terus semakin lama, waktu semakin berjalan, anak semakin besar. Dia ini merasa malu setiap kali diantar oleh ibunya yang matanya buta sebelah. Ibunya tidak pernah berkata tentang hal itu sampai dia besar, bahkan sampai dia menikah.
Dia itu malu punya ibu seperti itu di hadapan istrinya. Dia tidak pengen ibunya menampakkan dirinya. Padahal anak ini dari kecil ibunya mengawasinya, diberikan mata oleh ibunya, sehingga suatu saat ibunya marah kepada dia dan berkata, kamu tahu nggak, kamu itu dulu waktu kecil kamu itu pernah terjatuh dan mata kamu itu buta sebelah, kata dokter. Kemudian, mataku kuberikan kepadamu karena aku sayang dan sangat mencintaimu dan aku tidak membutuhkan apapun. Namun sekarang lihat perlakuanmu kepada ibumu. Setelah kamu dewasa, kamu membuangku. Ibaratnya seperti itu. Sungguh rugi orang-orang seperti ini. Dia hidup dirawat oleh ibunya, tapi lihat balasan yang diterima oleh sang ibu. Padahal ibu ini tidak mengharapkan apapun. Tidak mengharapkan apapun. Dan juga para hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita perlu meneladani sebuah kisah. Kisah seorang al-muhadram, yaitu muhadram itu adalah orang yang hidup pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun dia tidak bertemu dengan Nabi, tidak melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau salah satunya adalah tabi'in Uwais Al-Qarni Al-Yamani. Beliau adalah seorang dari negeri Yaman yang ketika datang berita bahwasannya ada Rasul, utusan Allah, diutus oleh Allah dan berdakwah di Madinah, beliau ingin berangkat, ingin bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, membantu dakwah Islam, menegakkan Islam, dan menjadi sahabat beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun sang ibu ini melarangnya karena ibunya sudah tua dan dia adalah anak laki satu-satunya, yang lainnya sudah pada pergi. Kemudian dia dikatakan ibqi ma'iyya ibni. Akhirnya ketika ibunya berkata seperti itu, Uwais Al-Qarni mengurungkan niatnya untuk bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena dia berbakti kepada ibunya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyampaikan sebuah hadis kepada Umar radhiyallahu anhu, bahwasanya nanti akan ada orang dari Yaman, dari daerah Qarn. Dia itu namanya Uwais ibnu Amir. Kalau kamu bertemu dengannya, mintakanlah dia agar mengampunimu kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mintakanlah dia ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi tidak pernah bertemu dengan Uwais Al-Qarni. Tapi Nabi menyuruh sahabat, bahkan salah satu sahabat yang paling agung, Umar ibn Khattab, agar menemui orang ini dan meminta doa kepadanya dan mendoakan Uwais ini. Setelah ditelusuri bahwasanya Nabi mengatakan bahwa orang itu berbakti kepada ibunya. Setelah beberapa tahun berganti dan Umar sudah menjadi khalifah, setiap ada rombongan yang dari Yaman, beliau bertanya, ada nggak namanya Uwais Al-Qarni? Ada nggak namanya Uwais ibnu Amir? Ketika suatu hari Uwais berangkat ke Mekah, kemudian bertemu dengan Umar radhiyallahu anhu. Umar bertanya, karena ada wasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kamu namanya Uwais ibnu Amir? Iya. Kamu dari Yaman? Iya. Kamu dari Qarn? Iya. Kamu punya orang tua yang berbakti kepada, kamu punya seorang ibu? Iya. Kemudian kata Umar, istaghfirli Allah, mintakanlah ampunan kepadaku, kepada Allah Subhanahu wa taala. Mintakanlah ampunan untukku kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bertemulah dua orang ini dan saling mendoakan. Ini adalah keutamaan yang sangat agung. Bayangkan, sebenarnya keutamaan suhbah atau menemani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah itu ridho pada para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat itu ridho pada Allah. Ini adalah keutamaan menjadi seorang sahabat. Diridhoi Allah, disiapkan bagi mereka surga. Bahkan dalam ilmu hadis, apabila ada sahabat, maka tidak perlu ditanyakan ini adil apa tidak, diterima apa tidak hadisnya, langsung diterima. Itu adalah keutamaan suhbah, menemani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi karena Uwais mempunyai seorang ibu yang dia harus berbakti kepadanya, dia tidak bisa melakukan amalan yang baik ini. Namun dia punya keutamaan, bahkan dia dikasih isyarah oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar para sahabat untuk meminta doa kepadanya. Aqulu ma sami'tum fastaghfirullahal azim li wa lakum
فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ya ayuhan nasu taqullaha faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ayuhal hadirun, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wa aqimus shalah.